inilah rahasia pikiran. Mari kita buka sekarang. Kita buka sedikit-sedikit. Pikiran itu ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Parasut tahu? Kalau orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka, nyungsep. Tapi kalau dia terjun payung, parasutnya terbuka, dia bisa kendalikan mau hinggap di mana. Itulah pikiran. Kalau pikiranmu sudah terbuka, maka kau bisa mengendalikan pikiran. Tapi kalau pikiran masih tertutup, maka kau tidak akan bisa mengendalikan pikiran. Itulah pikiran sumber penderitaan. Oleh karena itu, yuk ngaji dengan saya, buka dulu pikirannya. Jangan semua yang saya sampaikan ini timbul konflik di dalam diri, terutama karena dalam diri kita sudah banyak pengetahuan. Ya? Oke. Yang kedua, ketika pikiran diam, seluruh alam semesta pasti menyerah. Jadi kalau kita ingin diberkahi semesta, maka istirahatkan pikiran. Karena pikiran ini kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Dan pikiran itu tidak suka saat ini. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Ya. Saya pastikan ya, kalau saya tanya, di dompetmu ada uang? Adalah, walaupun 10.000, 50.000, 100.000 ada, saya yakin. Saya bisa lihat kok dompetmu. Tapi begitu kalian dibawa ke masa depan oleh pikiran, pasti akan berpikir nanti, besok, lusa seperti apa. Kita jadi cemas dan takut tentang masa depan, padahal yang sedang dipikirkan itu adalah ilusi saja, bukan kenyataan. Kenyataannya beras hari ini punya, kenyataannya duit juga ada, kenyataannya anak sehat, sekolah biasa. Tapi mikirin, oh nanti biaya sekolah gimana? Nanti urusan nanti, karena nanti itu ditentukan oleh hari ini. Makanya hadir di sini saat ini sekarang, itulah yang disebut dengan mindfulness. Itu namanya kesadaran. Pikiran kita tuh tidak suka dua, tidak suka satu, yaitu hadir di sini. Sukanya itu membawa kita ke masa lalu. Kalau kita dibawa ke masa lalu, pasti kalian sedih. Kalau dibawa ke masa depan, pasti takut dan cemas. Makanya Quran itu sangat hebat. Quran itu mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu tentang masa depan, sedih itu pasti tentang masa lalu. Makanya di sini saya menyediakan klinik holistik. Yang sudah kadung pikiran-pikiran buruk masuk alam bawah sadar, sudah masuk di memori jangka panjang, itu harus dikeluarkan dengan teknik hipnoterapi. Itu yang disebut dengan menyembuhkan penyakit dari akarnya. Itu yang namanya penyembuhan secara holistik. Kita selama ini sakit kepala langsung minum obat sakit kepala. Sakit pinggang minum obat penghilang rasa sakit pinggang. Kalian itu cuma menghilangkan rasa sakit sesaat, akarnya nggak pernah disentuh. Padahal akarnya alam bawah sadarmu yang harus dibereskan. Di situ sumber penyakitnya sebetulnya. Makanya riset modern mengatakan 50% simptom penyakit fisik itu karena jiwanya kotor. 25% sakit fisik kontribusi dari mentalnya brengsek. Jadi kalau dua itu diurus, bereskan jiwanya, bereskan mentalnya, sudah jelas fisiknya 75% sehat. 15% berasal dari hubungan sosial yang terganggu. Karena apa? Orang yang masih konflik dengan dirinya sendiri pasti akan konflik lewat mulutnya dengan orang lain. Yang gampang berantem, tersinggungan, gampang marah, udah jelas itu. Dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri. Cuman konflik itu disalurkan lewat mulutnya. Jadi konfliknya melebar dengan orang lain. Di mana masalahnya? Masalahnya jiwanya kotor dan pikirannya, mentalnya amburadul. Hubungan sosial jadi terganggu. Ketika hubungan sosial terganggu, 15% tubuh fisiknya akan sakit. Coba bayangkan, jiwa kotor, mentalnya amburadul,
hubungan sosial terganggu, sudah total 90%, pasti tubuh fisiknya sakit. Jadi saya ingin kasih tahu, kalau belajar spiritual itu cirinya apa? Sehat lahir batin. Jadi kalau kalian udah belajar spiritual bertahun-tahun tapi kepala pusing, habis duduk bangkit kunang-kunang, udah deh nggak beres itu, ya jelas. Yang nggak beres itu jiwanya sama mentalnya, kan itu kontribusi 75%. Gitu cara ngukurnya. Makanya gaul membaca artikel-artikel modern yang sudah terindeks. Sekarang itu kalau baca artikel, baca jurnal, lihat dia terindeks enggak? Ada terindeks Scopus, ada terindeks Hamilton. Jadi ada badan dunia yang memberikan sertifikasi. Ini artikel layak untuk dikaji atau tidak? Hasil riset atau bohong gitu. Jangan membaca hoax. Tapi artikel yang terindeks bayar. Kalian kan pengennya gratis. Asal ada tulisan orang belum dibaca, belum diamati langsung di-share. Itulah kita ya, kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang lucu ya. Ngerti sampai sini? Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Jadi ingin sehat lahir batin, ya tentu saja sehatkan jiwa, sehatkan mental. Nah, gimana cara menyehatkan jiwa? Di sini banyak yang nggak tahu. Dikiranya kalau ngaji kayak gini itu langsung santapan jiwa. Enggak. Kalau jiwamu ingin sehat, jiwamu kasih makanan yang sehat. Kalau jiwa itu nur, makanan jiwa adalah nur ala nur. Disitulah harus tahu mana mulut jiwanya, gimana cara makannya. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan kita untuk bisa ngasih santapan jiwa. Maaf ya. Kan sekarang ini asal pengajian disebut pengajian ruhani, betul? Iya, walaupun isinya menghujat orang yang berbeda. Walaupun isinya terus aja mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan dia, atau menyesat-nyesatkan orang yang tidak sama dengan dia, kan itu dianggap benar. Ciri orang yang sudah bijaksana, dia bisa menerima perbedaan. Dan orang yang sudah bijaksana tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan orang lain melakukan kejahatan pun dia tahu, oh kesadaran dia baru sampai di situ, biarin aja. Nanti juga dari kejahatannya dia akan terima akibat. Akibat yang akan mengajarkan dia untuk bangkit naik kesadaran tanpa kita. Jadi kalian jangan usil, jangan komentar. Mau bulan puasa aja sibuk bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Waduh, katanya yang berpuasa lebih waras daripada yang tidak berpuasa. Tapi yang waras minta dihormati, yang nggak waras. Jadi saya bingung siapa yang waras ini. Harusnya kalau mau puasa ya bikin spanduknya bukan begitu. Kami yang tidak berpuasa menghormat, kami yang puasa karena sadar menghormati yang tidak berpuasa. Bikin spanduk itu pasti ditimpukin orang sekampung. Padahal itu yang waras. Harusnya yang sadar menghormati yang tidak sadar, bukan yang tidak sadar disuruh menghormati yang sadar. Makanya makin banyak slogan di tempat kita itu sedang mencerminkan siapa diri kita. Jadi kalau di depan rumah ada tulisan jangan injak rumput, berarti orang-orang di situ masih injak rumput, masih ada pengumuman. Makanya hati-hati bikin pengumuman. Makin banyak pengumuman sebetulnya makin mencerminkan bahwa perilaku kita seperti yang diumumkan. Paham maksud saya? Lanjut? Oke. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Ngerti maksudnya? Pikiran diam artinya pikiran itu tidak diizinkan loncat ke masa lalu, tidak diizinkan loncat ke masa depan. Berarti hadir di sini saat ini sekarang. Itu namanya mindfulness. Itu pentingnya kita belajar olah nafas. Lucu ya, ketika orang belajar olah nafas malah dianggap aneh. Ajaran dari mana? Padahal nafas itu adalah sang hidup pada diri kita. Tanpa nafas kita tidak ada apa-apanya. Yuk, saya mau kasih tahu sama kalian semua. Orang bikin HP ini, bikin laptop saya di depan saya ini, bernapas nggak? Bernapas.
Itu hanya menggunakan napas biasa, masuk keluar, nggak diolah, bisa bikin laptop. Orang bikin pesawat pakai napas nggak? Pakai napas. Hanya menggunakan napas biasa, yang biasa aja keluar masuk seperti biasa, itu orang bisa menciptakan peradaban yang sedemikian luar biasa. Bayangkan kalau nafas diolah. Bayangkan seperti apa semesta ini. Peradaban yang kita capai itu luar biasa. Begitu napas diolah, kita akan bisa memasuki yang namanya kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu yang disebut dengan kesadaran. Makanya Rama pernah kehilangan Sinta, karena Sinta dicuri oleh Rahwana. Pernah tahu cerita itu kan? Siapa Rama? Nih Rama tuh kita. Siapa Sinta? Sinta tuh kesadaran yang ada pada kita. Siapa Rahwana? Rahwana tuh pikiran kita. Karena kesadaran dicuri oleh pikiran kita, makanya Rahwana disebut Dasamuka. Dasamuka itu 10 wajah. Makanya orang yang selalu dikendalikan pikirannya selalu 10 wajah, pura-pura baik, pura-pura bahagia, pura-pura soleh, pura-pura suci, padahal enggak. Nih kalau lagi gini di masjid nih, semua kan kelihatan seperti sabar, pakai peci kelihatan seperti soleh, pakai baju takwa kelihatan seperti takwa. Betul? Jadi sebetulnya ketika kalian sedang duduk begini dengerin saya, kalian itu sedang menjadi diri kalian yang lain, bukan aslinya. Aslinya kalian itu di rumah, di jalan, waktu kalian nyolot ketika mobilnya kesenggol, ketika kalian pijit klakson kenceng-kenceng ketika angkot sedang menurunkan penumpang, itulah kamu. Di sini nggak pijit klakson. Paham? Nih supaya ngerti. Maaf ya dibuka sedikit. Karena kita ini selama ini Dasamuka jadi Rahwana. Karena Rahwana itu penguasa negeri Alengka. Alengka itu pikiran, itu bahasa Sanskerta. Pikiran menguasai kesadaran, makanya Rahwana mencuri Dewi Sinta. Nah tugas kita sekarang, yuk kita ambil lagi Dewi Sinta yang diambil Rahwana itu supaya bersama Rama lagi. Mau? Gimana caranya? Caranya cuma 2, bikin jembatan, namanya jembatan Shirotol Mustaqim. Jadi harus dapat nikmat. Nikmat terbesar manusia adalah ketika tahu jati dirinya siapa. Ketika dia kenal dirinya, kenal Tuhannya. Lewat bantuan siapa? Lewat bantuan Hanuman. Makanya Hanuman itu perwujudan dari seorang guru, guru yang waras. Dan ciri guru yang waras itu mengajarkan kepada siswanya untuk lebih pintar daripada gurunya. Itu. Dan gimana supaya lebih pintar? Makanya seorang guru hanya membukakan pintu. Selebihnya silahkan seorang murid memasuki pintu itu sendiri, nikmati sendiri. Maka di Quran dikatakan, hendaklah kamu berlaku lemah lembut, ya, ambillah makanan itu sesukamu. Itu di Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Makanan apa? Makanan jiwa. Bawa tangki yang besar untuk mengambil makanan jiwa itu. Nanti jiwanya kekar, dewasa, penuh cinta kasih, tidak membeda-bedakan, bijaksana. Karena orang yang suka menyalahkan orang lain sebetulnya sederhana, ilmunya belum kemana-mana. Iya, lihat Bandung dari beca di Pasar Baru semrawut. Coba lihat Bandung dari pesawat. Oh, ternyata di belakang rumah-rumah yang di Pasar Baru itu masih banyak tanah kosong sebetulnya. Betul nggak? Melihat dari ketinggian selalu lebih luas, tapi melihat dari tempat yang sempit selalu sempit. Makanya orang yang suka menyalahkan orang lain itu karena dia masih melihat di tempat sempit. Pengetahuannya sempit, belajar enggak, nyalahin orang. Karena kita sudah terbiasa dari dulu diajarkan menyalahkan orang. Tapi menyalahkan diri sendiri tidak ada pelajarannya. Akibatnya kita menjadi orang yang tidak tahu diri.
Untuk bahagia saja kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Aduh, mohon maaf ya, tolol banget. Ya ingin bahagia, bahagia saja. Orang lain melakukan apa ya jangan kamu pedulikan. Karena kamu tidak punya kuasa untuk mengendalikan siapapun. Kamu hanya punya kuasa mengendalikan dirimu sendiri. Oh, repot banget sih. Mau nyalakan lampu, yang penting tahu saklarnya taruh di mana, kan gitu. Begitu tahu saklarnya, cek, langsung lampu nyala. Bahagia itu mau sekarang aja. Makanya orang bijak mengatakan, kalau kamu ingin bahagia, berbahagialah sekarang. Nggak usah nunggu apa-apa. Wah, saya nanti akan bahagia kalau rumah saya sudah selesai. Belum tentu umurmu sampai rumahmu selesai. Saya akan bahagia kalau perusahaan saya maju. Belum tentu umurmu sampai perusahaan maju. Kalau mau bahagia ya sekarang aja. Mau mati dalam keadaan menderita karena perusahaannya belum maju begitu? Bodoh banget. Mau bahagia sekarang aja. Gampang kok. Ngaji dengan saya gampang. Mau bahagia sekarang aja. Ya, nggak usah nunggu nanti. Anda mengendalikan pikiran sendiri atau pikiran yang mengendalikan Anda? Nah, lihat saya semua. Kebanyakan manusia itu bukan mengendalikan pikiran, tapi ya dikendalikan oleh pikiran. Ini penting ini sumber kesehatan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran, aduh, sehat lahir batin. Ini ilmu yang sangat luar biasa ini. Saking luar biasanya gratis. Jadi cinta itu harus kita ambil lagi. Syaratnya bikin jembatan Shiratal Mustaqim, harus minta bantuan Hanoman supaya cinta diambil lagi dan kemudian menyatu kembali dengan Rama. Nah, ketika sudah menyatu dengan Rama, maka sang kesadaran akan menjadi majikan dan kemudian pikiran akan menjadi pelayan yang terbaik, baru hidupnya penuh dengan kedamaian. Kita selama ini mencari kedamaian keluar dari diri kita, bukan memperbaiki ke dalam. Ya, mohon maaf. Karena kita belajar sama orang yang tidak sadar, ya bukan tambah sadar, ya tambah nggak sadar, betul nggak? Baca ini 100 kali, baca ini 100 kali, terus aja, ya habis waktu, ya kan? Ingin kaya, baca surat Al-Kahfi tiap pagi 7 kali, ya bukan kaya, sengsara. Orang udah kerja dia masih baca surat aja terus, betul nggak? Belangsak. Dan percaya lagi sama yang gitu-gitu ya. Dia jadi sendiri yang nyuruhnya miskin, nggak punya duit. Motor aja nyicil diambil leasing. Udah gitu ngajarin begitu. Kalian tuh kadang-kadang suka aneh ya. Pengen kaya, cari dukun. Dukunnya aja tinggal di saung, pinggir hutan, tanah aja nggak punya, saung juga punya siapa? Ngajarin kaya. Ya Allah. Coba waras sedikit ya. Makanya saya kadang-kadang suka bergurau saya sama murid-murid saya. Kamu itu bikin malu aja. Kenapa ayah? Ke rumah saya jangan pakai mobil jelek itu. Maaf ayah, padahal saya cuma bergurau aja. Besoknya dia bawa mobil bagus. Gimana nih mobil? Nyicil ayah. Bagus. Mobil siapa ini? Mobil saya. Bukan, mobil Allah. Kamu dikasih hak guna pakai. Insya Allah nanti yang nyicil Allah, karena Allah yang punya. Saya bilang, oh gitu ayah. Ya. Udah masih tahu lagi sama saya. Alhamdulillah tiap bulan tepat waktu cicilannya. Gitu. Karena pikiran, betul nggak? Iya. Kayaknya saya suka bergurau ya. Ketemu saya, kamu aduh itu sepeda motor udah kayak gitu masih dipakai, sepatu butut, janganlah. Saya bergurau aja supaya katanya Tuhannya maha kaya lah, kamu kayak gitu. Tuhan kamu yang mana? Ya, makan minum kopi aja kamu susah. Ini antara pikiran, kata-kata dan perbuatan harus selaras, ya kan? Iya, kan kita sering dengar tuh ya orang-orang yang menghujat ya, kadang-kadang di rumah suci menghujat orang lain yang ngurusi dunia. Wah itu terlalu duniawi, sampai nggak ingat akhirat. Tapi giliran dia bangun masjid kan minta sama dia. Gimana sih kamu ini? Betul nggak? Iya.
Yang sekarang ngaji, bagus. Yang sekarang nggak ngaji karena orang tuanya sakit, bagus. Kalian bisa datang di sini, bagus. Yang sekarang sedang kerja karena nggak punya makanan, bagus. Kalian juga ada di sini karena kalian punya beras cukup kan di rumah. Kalau nggak punya beras, kalian juga belum tentu ada di sini. Semuanya bagus. Yang jelek itu pikiranmu. Jadi mulai sekarang stop berkomentar pada orang lain. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu ilmunya. Itu wiridan dari saya itu. Ya, saya nggak ngasih doa-doa yang macam-macam. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Suami pulang terlambat, jangan usil, jangan komentar. Sudah, siapkan teh kesukaannya, siapkan buka kaos kakinya, peluk. Udah, pura-pura nggak tahu aja. Beres urusan. Betul nggak? Lah iya, dikomentari pulang dari mana, sama siapa, kemana dulu, waduh ya ribet. Ini kan sebenarnya soal cara. Cuman kita selama ini mengabaikan cara yang semacam ini. Betul nggak? Iya. Ingin suami baik, terus dia ceritakan keburukannya. Masuk alam bawah sadar, bless jadi doa. Ya suaminya nggak baik-baik. Ceritakan yang baiknya aja, walaupun kenyataannya belum baik. Semoga kata-katamu jadi doa. Kan begitu. Ngerti maksud saya? Makanya kalau ingin hidup bahagia, bicarakan yang kamu bahagia. Kalau ingin bahagia, pikirkan yang kamu bahagia. Itu aja ilmunya.